yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean kalau duduk pengajian, ojo izin, Pak. Banggao. Alhamdulillah, di antara sekian banyak orang, alhamdulillah saya termasuk yang dipilih sama Allah. Digampangkan langkah kaki saya untuk bisa duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ya Allah ini dijadikan tanda kalau saya dikehendaki kebaikan oleh Allah. Amin ya rabbal. Tapi ingat, yang sudah bisa duduk di majelis ilmu jangan nanti merasa dirinya lebih mulia dari yang lain. Ini bahaya, penyakit ini, Pak. Ini penyakit. Ini tidak 1-2 orang ini di masyarakat ini. Kebek gini, Pak. Bahaya ini, full yang kayak gini nih. Karena merasa sudah istiqomah duduk majelis, terus ngeliat orang lain, ala beb gak tau pengajian itu. Awak dewe iki lho. Lah ini bahaya nih. Paham ya? Ini bahaya. Ini harus dihindari. Masih yo sampean istiqomah duduk majelis, tapi kalau ada perasaan seperti ini dalam hati, ini bisa menyeret sampean masuk ke dalam nerakanya Allah. Paham ya? Dihilangkan perasaan-perasaan dapat itu, buang sudah. Paham ya? Yang penting kita duduk di majelis, kita berusaha mengamalkan apa yang disampaikan ada di majelis. Insya Allah ilmu itu akan menjadi ilmu yang barokah. Insya Allah ilmu itu akan menjadi ilmu yang manfaat. Yang kedua, kata Imamul Ghazali, kapan kita harus bahagia? Au amalin sholihin, atau ketika kita berhasil melaksanakan amal soleh, kita harus bahagia, harus girang. Kenapa? Fa innahuma rafiqaka fil qabri. Jadi antara ilmu dan amal soleh ini saling berhubungan, Pak. Saling berhubungan, Bu. Gak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, gak bisa dipisahkan. Gak mungkin ada amal soleh kecuali ada ilmu. Dan ilmu tidak akan manfaat kecuali diamalkan. Lah mengamalkan ilmu inilah yang disebut dengan amal soleh. Sampean ngaji tentang sholat, terus sampean sholat sesuai dengan hasil ngajinya sampean. Ini namanya amal soleh. Paham ya? Antara ilmu dan amal soleh ini saling terkait. Ilmu tok gono amale, ini bahaya. Paham ya? Justru ilmunya akan menyeret dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Amal-amal tok gak ono ilmu nih, iki bahaya pisan. Paham ya? Akhirnya ibadahnya ditolak sama Allah. Terus gimana, Beb? Harus ada dua-duanya. Ilmu dan amal. Kalau sudah ada ilmu, ada amal, terwujudlah amal soleh. Kalau kita berhasil melaksanakan amal soleh, berhasil sholat 5 waktu di masjid, berhasil bakti sama orang tua, berhasil melaksanakan ibadah umroh dan lain sebagainya, bahagia. Kenapa? Karena kata beliau, fa innahuma rafiqaka fil qabri. Karena amal soleh itulah yang terus akan menemani kita sampai kita masuk ke dalam kubur. Haitsu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauka. Ketika semua orang nanti meninggalkan kita, ketika kita masuk ke dalam kubur, di hari itu pasangan kita akan meninggalkan kita, anak yang kita banggakan akan meninggalkan kita, sahabat yang mungkin sudah setia dengan kita mulai kita masih muda juga akan meninggalkan kita, harta yang sudah susah payah kita kumpulkan juga akan meninggalkan kita. Hanya satu yang akan menemani kita, apa? Amal soleh. Ini saya punya istri, Beb. Istri saya ini cinta sama saya. Pak, sak cinta-cintanya istri, kalau sampai masuk kuburan tidak mungkin ditemani ke dalam kubur, Pak. Ini apa nggih? Kalau ada kejadiannya, ini aneh berarti, Bu. Gak waras berarti, ya. Tidak mungkin. Istri saya ini, Beb. Oh, ya tidak apa-apa sampean cinta sama istri. Paham ya? Wajib malah. Daripada sampai nanti akhirnya tidak cinta sama istri, bahaya tambah ya. Ini istri saya, Masya Allah. Ya Allah, sampai nanti di kuburan ditinggal sama istrinya. Gitu, Bu. Sampai nanti meninggal, ya ditinggal sama suaminya. Paham ya? Mesem-mesem bojone, kawin mana aku ya. Nah, ini kalau laki-laki ya. Tapi insya Allah di sini aman, insya Allah. Panjang umur, sehat afiat, insya Allah ya.
Kalau kita meninggal, anak yang kita rawat dengan kasih sayang, kita didik dengan baik, kita banggakan, itu nanti ninggal kita, Pak. Harta yang siang malam kita kumpulkan, kita nggak peduli capek, nggak peduli sakit, terus ngumpul, numpuk sampai meninggal. Kira-kira uangnya masuk ke dalam kubur apa enggak? Nggak mungkin. Paham ya? Kalaupun masuk ke dalam kubur mau dibuat apa? Nyogok malaikat, tambah tandangnya ambek malaikat sampean, Pak. Gawa duit ke dalam kubur, tidak ada manfaatnya. Paham ya? Itu semua nanti akan meninggalkan kita. Cuma satu yang namanya kita. Apa? Amal soleh. Makanya kata Imam Ghazali apa? Kalau jenengan berhasil melaksanakan amal soleh, kirango, bahagia. Kenapa? Karena itu yang paling setia dengan kita. Dengan amal soleh itulah kubur yang gelap gulita akan menjadi bercahaya. Kubur yang sempit akan terasa lebar. Kubur yang menakutkan akan menjadi taman-taman surga. Dengan amal soleh itu kelak ketika kita berjumpa dengan Allah akan menjadi pembela kita di hadapan Allah dan akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga di dalam yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Ghazali itu ngingetkan sama kita, Bu. Sampean kalau dapat sesuatu jangan terlalu girang. Bahagia boleh, berlebihan jangan. Kecuali sampean berhasil melaksanakan amal soleh, girango. Makanya kalau kita mau melakukan kebaikan, itu jangan ditunda-tunda. Paham ya? Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kalau kita nunda, biasanya nanti berubah, Pak. Paham ya? Al-Imam Sayyidina Fakhrul Awali Syekh Habib Bakar bin Salim, seorang ulama yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan apa? Wala turajji fi'la salihati illa ghadi la'alla gadan ya'ti wa anta fil lahdi. Kata beliau, semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau, amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan apa? Jangan kamu tunda amal solehmu sampai esok hari. Kenapa? Bisa jadi esok hari datang sedangkan engkau sudah masuk ke dalam liang lahat. Jangan ditunda-tunda. Karena manusia ini, Pak, kalau nunda biasanya hatinya berubah. Saya kepingin nyumbang masjid 1 juta, langsung. Jangan ditunda. Kalau ditunda sebentar lagi berubah. Kok kebanyakan, Beb ya? Lah. Gara-gara apa? Ditunda. Kebanyakan, Beb, 500 saja sudah. Setengah sudah hilang, Pak. Kalau sampai tunda sampai besok, tak pikir-pikir 500 banyak, Beb. 200 saja, ya Allah. Ujung-ujungnya tidak jadi. Itu manusia. Makanya pesannya Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau kita kepingin melakukan amal kebaikan, jangan ditunda. Kenapa? Manusia ini kalau nunda amal kebaikan, berubah hatinya. Hatinya manusia ini cepat berubah. Asalnya kenceng, moro-moro belok, ya, moro-moro kendor. Semangat, moro-moro lemes. Itu manusia sudah. Makanya di antara doa yang diajarkan apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya atas agamamu. Ini doa diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak ya, alhamdulillah di daerah ini sudah ada majelis ilmu. Di daerah ini sudah ada majelis rotibul haddad. Jenengan yang sudah hadir, eman-eman kalau tidak hadir, Pak. Yang istiqomah, apalagi cuma sebulan sekali. Ya, cuma sebulan sekali. Terus sampean gak teko, rugi sampean. Ketun sampean. Mungkin sekarang di dunia tidak kelihatan apa-apa, tapi jangan sampai nanti ini menjadi penyebab penyesalan kita ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu. Eman-eman. Tidak setiap daerah punya majelis kayak gini, enggak setiap daerah. Belum tentu setiap daerah itu punya majelis seperti ini. Lah kita yang dikasih majelis di daerah kita,
Jangan disia-siakan. Jangan nanti kita pura-pura tidak tahu. Apalagi gembosi orang mau datang majelis, awas, hati-hati. Paham ya? Wis gak teko, ngelarang wong teko. Wah ini levelnya bukan level orang tidak baik lagi, atasnya ini sudah. Paham ya? Yang istiqomah, yang semangat duduk di dalam majelis ilmu. Sedikit kita akan membahas tentang Al-Imam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Habib Saleh ini Pak, tadi holnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau, amin ya rabbal alamin. Tadi disampaikan dalam hal Habib Saleh itu, beliau itu punya derajat yang tinggi di sisi Allah karena bersihnya hati, besarnya husnudzon kepada Allah. Ya Allah,